Dalam modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, ada penjelasan menurut Carroll and Tomlinson bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana murid dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Tomlinson juga mengatakan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 aspek yang bisa dibedakan oleh guru agar murid dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari, yakni aspek konten yang mau diajarkan, aspek proses atau kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh murid di kelas, dan aspek asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam diskusi ruang kolaborasi modul 2.1, kami disajikan bahan diskusi berupa contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada tingkat SMA dan SMK, dan berikut contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dari contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada jenjang SMA, kami berdiskusi, menganalisis, dan menjawab beberapa soal atau pertanyaan yang ada. Dan berikut hasil diskusi dari skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada jenjang SMA. Selanjutnya kami disajikan contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada jenjang SMK, dan berikut contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dari contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada jenjang SMK, kami berdiskusi, menganalisis, dan menjawab beberapa soal atau pertanyaan yang ada. Dan berikut hasil diskusi dari skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada jenjang SMK.
Dari hasil analisis dan diskusi mengenai contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi pada jenjang SMA dan SMK, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Dan berikut pertanyaan sekaligus jawaban tersebut. Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, kami seluruh peserta diskusi berupaya secara konsisten untuk memahami konsep dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang sekolah masing-masing. Upaya yang akan kami lakukan sebagai calon guru penggerak dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan, dan berikut tantangan-tantangan tersebut. Demikian hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam, semangat, dan bahagia.